Dan yang dimuliakan Allah, ada dua pertanyaan yang sudah masuk di sini. Yang pertama adalah bagaimana cara mengendalikan emosi pada anak yang kadangkala masih agak labil. Terima kasih ya. Emosi pada anak yang nggak bisa dikendalikan. Kalau bisa dikendalikan namanya orang tua, bukan anak-anak. Ya. Bahkan banyak orang tua juga kalau sudah emosi nggak terkendali. Nah, namanya emosi ya itu sulit untuk dikendalikan, betul ya. Kalau orang tua dikendalikan dengan cara apa? Ya dia sudah banyak pengalaman sendiri, dia bisa mengendalikannya sendiri. Ada rasa malu yang berat pada orang tua juga, ya, apalagi didengar sama orang terus begitu. Nah, tapi pada anak-anak kan enggak. Dia masalah memahami konsep sopan santun dan adab ini kan masih combang-camping, ya. Kalau memang sangat marah, ya udah marah begitu, ya. Marah begitu, ya. Nah, bagaimana kita mengendalikan emosi anak yang seperti itu? Nah, pertama adalah anak-anak yang emosional seperti itu, kita tanyakan ini masalah hubungan dia dengan orang tuanya. Pengendalian emosi anak itu dengan kasih sayang. Kalau seandainya antara ayah dan ibu ada satu orang yang lebih dekat berpengaruh sama anak, dikendalikan sama yang dia dekat dengan siapa? Dengan ayahnya. Kalau si yang perempuan dekat sama ayahnya, sama ayahnya. Kalau dekat sama ibunya, sama ibunya. Kenapa? Bahasa kasih sayang itu. Emosi harus dikendalikan dengan kasih sayang. Bahkan anak kita yang kecil yang tantrum dia dia nggak mau peduli sana sini, menangis sampai berguling-guling, itu tantrum ya. Itu adalah bukan dengan cara diceramahin, tetapi justru dipeluk. Biarkan dia menangis tapi dipeluk terus. Guling-guling sapu ya, nggak dengar apa-apa dia. Ya, nggak mau patuh apa-apa, ya, itu tantrum dia. Kondisi seperti itu adalah dipeluk anak itu. Dipeluk dan jangan diceramahin, jangan dipeluk. Wah, mendang. Nampakkan kita sayang sama dia. Ya, anak-anak yang emosi seperti itu nampakkan kasih sayang. Nah, kemudian kalau dia sudah dewasa sedikit, sudah bisa diajak ngomong, tahu ya. Sudah kelas 3 SD, kelas 4 SD ya. Kalau dia emosi, kasih tahu kenapa kamu marah. Minta tahu sama dia kenapa kamu marah. Kalau dia cerita masalah dengan anak-anak di luar, kawan-kawannya, atau ada masalah di sekolah atau dengan adiknya, turuti kemauannya secara emosi. Itu aja sedikit pun abang marah, nyan anti, jangan pernah ngomong begitu. Masa sedikit itu aja abang sudah marah? Abang kan pernah juga begitu sama adik. Jangan begitu. Itu kita mengingkari emosi dia. Ya, tapi kita katakan bahwa ya ibu paham, pasti kamu kecewa. Ya, kecewa berat sama adikmu ya. Iya. Ya, kemarin juga begitu, dia bilang, "Oh iya, pasti abang." Nah, turuti emosi dia. Jangan kita ingkari. Ini kesalahan orang tua, mengingkari emosi dia. Dia udah marah gara-gara itu, kita alah nyan mentang mecut pi. Tambah dia marah. Itu tambah dia marah. Tapi pada saat dia mendapatkan orang yang mau paham dengan perasaan dia saat sedang memuncak itu, dia akan down. Dia cerita apa semua yang dia marah. Bagus. Kalau dia cerita, karena dia melihat bahwa ibunya ternyata dukung dia. Dia cerita semua yang dia marah itu apa. Itu cepat kalemnya. Cepat downnya. Ya, anak-anak kita, jangan mengingkari perasaan dia pada saat dia marah. Tapi kalau perasaan dia normal-normal aja, boleh aja lah kita ajarkan. Tapi ini turuti dulu. Ya, kita iakan dulu dan dukung dia. Nah, begitu, ya. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Usia anak kami 8 tahun, kelas 2 SD. Dia anak laki-laki, mempunyai sifat malu ketika dipuji. Dia tidak suka dipuji, kadang bisa merajuk kalau tahu cerita tentang kelebihan kebaikan dia pada orang lain. Nah, bagus ini ya, kecilnya sudah malu dia, nggak suka dipuji. Biasanya yang suka dipuji dan merasa setelah dipuji merasa salah tingkah itu biasanya siapa? Anak-anak ya. Anak-anak yang suka dipuji. Tapi ini nggak suka dipuji dia. Kita yang sudah dewasa, kalau orang suka dipuji, baik tidak? Nyai ganya menyenda pujau, abai heju. Itu bit yang ya. Enggak baik. Ya.
Pada dasarnya adalah orang yang suka dipuji, kemudian salah tingkah setelah itu gara-gara dapat pujian dari orang, itu tidak baik. Tapi dia memang pujian itu nggak mempengaruhi dia, itu bagus. Ini anak ini dia itu adalah tidak suka dipuji, ya. Kemudian kalau dipuji dia malu, ya. Ini ada sisi kedewasaan yang luar biasa pada si anak. Malunya besar dia. Nah, apakah normal sikap seperti itu? Normal, tapi kita lihat dia sudah menampakkan rasa malu yang besar sejak kecil. Beda sama yang lain. Yang lain ada anak-anak yang malenyan mata ubin. Ya, malu itu masih kecil sama dia. Kalau dia ini sikap malu sudah besar nampak dari sejak awal. Nah, bagaimana cara mengajarkan adab yang baik kepada tipe anak yang seperti itu? Nah, anak yang malu seperti ini, gimana cara kita mengajarkan adab yang baik? Nah, memang hebatnya anak-anak kita, Allah jadikan setiap anak kita itu memang Allah ada titipkan sifat-sifat adab yang sudah dari awal ada pada dia. Itu ada memang. Bahkan Nabi SAW dalam kisah saya sebutkan tadi, itu kisah Al-Ashaj Abdul Qais yang dipuji sama Nabi oleh dua ini. Dalam riwayat yang lain ada dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah dua sifat adab yang ada padaku itu yang disukai oleh Allah itu aku belajar sendiri atau memang Allah telah menitipkannya padaku? Apakah sifat itu sudah duluan ada sejak aku lahir atau memang dititip atau kemudian aku dapatkan dalam pengalaman hidup? Kata Nabi, jabalatka. Jabalakallah, sesungguhnya Allah telah menciptakan pada dirimu sejak awal. Nah, ada riwayat yang mengatakan demikian, bahwa sifat yang hilmun tadi dengan anah tadi itu memang sudah sejak kecil beliau memiliki sifat itu. Ada anak-anak kita yang sifatnya seperti itu. Dia malu, si pemalu dia orangnya. Nah, di sini malu bagus. Saya katakan bahwa hari ini betapa penting kita kepada anak-anak kita yang perlu kepada sifat malu, apalagi pada orang tua, pada orang-orang yang dewasa perlu kepada malu. Cuma sekarang tugasnya, kalau kita tahu anak kita ini pemalu, kita netralkan dia dengan baik dengan cara adalah jangan menjadikan malu ini nanti menjadikan dia rugi sehingga dia tidak mau sesuatu yang haknya saja nggak sanggup diambil karena apa? Dia malu. Nah, kita sekarang tinggal adalah menjadikan malunya ini kita netralkan. Di mana dia pantas malu, di mana dia nggak harus merasakan perasaan seperti itu. Jadi bagaimana? Jelaskan. Ya, kalau engkau dipuji orang, ya, haruskah engkau merasa malu? Boleh kamu merasa malu. Tetapi orang memuji itu kalau dengan jujur, maka engkau pantas merasa malu seperti itu. Artinya apa? Engkau merasa malu seperti itu, jangan benci orang yang memuji. Karena orang yang memuji kita itu bagus, dia berterima kasih. Tapi kamu jangan marah sama dia. Kita ajarkan kepada tingkat malumu harus seperti apa. Ya. Kemudian engkau kalau sudah dipuji sama orang, bagus engkau merasa malu, tapi jangan kemudian kebaikan kamu nggak mau buat lagi gara-gara itu. Ya. Dan ucapkan terima kasih kepada orang yang memujimu. Nah, silakan merasa malu. Jadi jangan kita nafikan malu dia, jangan. Tapi kita ajarkan batasan kapan engkau malu, kapan engkau sepantasnya merasakan sewajarnya seperti apa. Anak-anak perlu penjelasan. Jangan pikir bahwa anak-anak kalau diajarkan seperti itu kan masih kecil, nggak paham dia. Ini menjadikan anak-anak. Tapi ketika ajarkan dia, kita pahamkan dia seperti apa, kita sedang mendewasakannya. Itulah paling penting pada anak-anak. Nah, mungkin begitu yang bisa saya sampaikan.